Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah Islam itu indah. Ini kita udah membahas ya tadi sebelumnya bersama guru-guru kita. Ini buat jamaah yang baru bergabung karena kita sedang membahas tema yaitu PSBB. Pemasukan sedikit, berharapnya banyak. Masya Allah, sebelumnya dengan guru-guru kita sudah membahas seperti apa hukumnya meminta-minta dan bagaimana adab-adab kita juga dalam memberikan ya, dalam bersedekah juga. Nah ini Ustadz Abi Maki ini sekarang kan masih banyak banget ya Abi ya, yang masih WFA. Apa tuh Ustadz Maulana WFH? Work from home. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kerja di rumah aja, Masya Allah. Di rumah ya. Benar Ustadz. Nah mereka itu kerjanya tuh jarang-jarang ya, tapi ini malah ngeluh. Jadi sebenarnya udah dikasih kemudahan nih sama Allah, udah kerjaan di rumah, tetap dapat duit juga gitu kan Ustadz. Nah tapi masih juga berkeluh kesah gitu kan ya, subhanallah. Nah ini bagaimana caranya agar kita bisa menahan diri supaya berlapang dada, tetap bersyukur walaupun mungkin penghasilan kita menurun. Subhanallah, silakan Abi. Subhanallah, mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, subhanallah, ketika dengan perkataan yang sangat luar biasa, kita ini kerja di rumah. Ada yang bisa dilakukan, tapi bagaimana caranya ya agar kita ini bisa bersyukur dengan apa yang didapatkan. Sekecil apapun bagaimana caranya biar dapat bersyukur, itu intinya ya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalimat yang terindah disampaikan para alim ulama dengan menyatakan harus yakin terhadap qada dan qadar Allah. Iya, ketika kita ini yakin dan iman terhadap qada dan qadar Allah, maka bersyukur ini akan selalu mendorong kepada dirinya. Punten, qada itu kan beberapa ulama mengartikan ketentuan Allah yang telah diberikan kepada seorang qadar itu adalah kadarnya berapa. Qada Allah telah tentukan kita dapat rizki, kadarnya berapa rizki itu. Sudah ada kadarnya. Ya. Qada Allah telah tentukan akan menikah, kadarnya di usia berapa. Itu kadarnya. Ya. Allah telah tentukan dia akan punya anak, kadarnya berapa putranya. Itu kalimatnya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tiba-tiba satu saat Rasulullah menyatakan, hadza rasul rabbul alamin. Ketika datang Jibril. Ini adalah Jibril utusan rabbul alamin. Jibril nafatha fi ru'i. Jibril ini telah membisikkan di dalam hatiku. Kata siapa? Kata Rasulullah. Dengan mengatakan kalimat yang sangat luar biasa ya. Dengan mengatakan la tamutul nafs. Tidak akan pernah manusia wafat sebelum rizkinya disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jadi selagi orang itu bernafas, rizki itu tetap akan Allah berikan kepadanya. Bahkan kalimat yang indah, lau harabal insana minar rizki kama haraba minal maut. Sesungguhnya seandainya seorang kabur dari rizki, seperti dia ini kabur menghadapi kematian, niscaya rizki itu akan datang menghampirinya seperti rizki pun akan datang menghampirinya. Masya Allah. Jadi rizki itu akan menghampirinya seperti kematian akan menghampirinya. Hanya sekarang tinggal cek saja kita mau dapat rizkinya tuh secara halal apa haram. Iya, tetap bersyukur dan Allah sudah ada dalam takdirnya. Dia dapat rizki halal, dia dapat rizki yang haram, Allah telah takdirkan. Ada satu kisah yang sangat luar biasa. Datang pengemis kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dikatakan kata Ali bin Abi Thalib, tunggu sebentar, saya punya uang beberapa dirham, tapi tunggu sebentar. Ali bin Abi Thalib mencari di rumah, rupanya pengemis tidak sabar. Akhirnya dia nunggu lama sekali, dia pulang. Begitu dia balik, dia kabur gitu ya. Padahal sudah disuruh tunggu, apa yang dilakukan? Yang dia lakukan ngambil lijam. Lijam itu untuk kuda, tali kuda itu. Diambil, dicuri. Iya dicuri, dibawa ke pasar. Subhanallah begitu Ali bin Abi Thalib keluar. Mana nih? Nggak ada. Ya sudah. Ya ini uang sudah ada. Tapi begitu mau naik kuda, nggak ada ikatannya, lijamnya. Akhirnya siapa yang bawa ini nggak tahu. Ya udah beli ke pasar bekas juga nggak apa-apa. Ini uangnya. Subhanallah begitu datang ke sana ke pasar disuruh pada pembantunya itu tiba-tiba ada orang berteriak mengatakan, ayo siapa yang mau beli ini. Ditanya matan, loh ini kan punya Ali bin Abi Thalib. Ya udah saya beli, dibeli, dibawa ya Ali ini dapat. Loh ini kan punya saya. Siapa yang jualnya? Ada orang begini, ini pengemis yang tadi. Kalau dia sabar saja, dia sudah takdirkan mendapatkan yang halal. Tapi dia tidak sabar, dia mendapatkan rezeki yang haram. Nah kayak begitu. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sama dengan kata-katanya ucapan yang sangat luar biasa. Bahwa sesungguhnya Allah telah takdirkan semuanya. Qada qadarnya hanya caranya mau diambil dengan halal apa haram. Makanya yakin terhadap qada qadar, maka dia tetap akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar itu sudah ada. Sudah ditentukan. Cuma bagaimana cara ngambilnya ya? Cara Ya, mengambilnya benar. itulah nih. Masya Allah ya Ustaz ya, luar biasa.
Terima kasih banyak Abi Maki. Jadi ini sekali lagi ya jamaah ya. Jadi sebenarnya Allah sudah berikan kemudahan untuk kita dan sudah ditentukan ya porsi rizkinya masing-masing setiap makhluknya. Masya Allah. Luar biasa ya, mudah-mudahan kita selalu dicukupkan dengan yang baik, dengan yang halal ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya ini berikutnya ada seorang bapak yang katanya disuruh bekerja di saat kondisinya sedang kesusahan. Dan ingin dipanggil saja oleh malaikat Israel. Innalillahi ya, berikut tayangannya silakan. Makanya saya nggak bisa, saya nggak bisa. Saya udah benar mati aja. Jangan Bapak. Saya nggak kuat, Istighfar. nggak Iya. kuat hidup ya benar. Anak Bapak mana? Saya biasa ngeliat Bapak diantar sama Saya anak Bapak. bukan saya. Saya punya salah, saya udah nggak kuat aja. Istighfar. Alhamdulillah. Jadi Bapak kalau misalnya nggak bawa uang ke rumah digebukin. Iya. Banyak di sana kan aku sih. Rumahnya di Tanah Kusir. Kuburan. Bapak rumahnya di kuburan. Iya. Di sebelah mananya? Dekat jalan kereta. Kontrak di situ juga kontrak. Dekat jalan kereta ya Pak? Tanah Kusir ya Pak? Bini saya orang kayak sana. Iya, iya. Orang kayak sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, miris ya, Masya Allah ya. Ya Ustadz Syam, ini bagaimana ya saat seseorang pasrah dengan keadaan yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita boleh untuk memutuskan ya Subhanallah mengakhiri hidup kita ya? Jika tidak boleh, ya pastinya tidak boleh ya Ustadz ya. Nah ini apa yang harus kita lakukan ya Ustadz dengan menumbuhkan kesabaran dalam diri kita untuk menghadapi segala ketetapan Allah, silakan. Ya, jadi kalau dikatakan mengakhiri hidup, bunuh diri, maka ada satu riwayat mengatakan siapa yang mengakhiri hidupnya dengan menusuk dirinya dengan besi, maka seperti itulah dia keadaannya nanti di neraka. Terus menerus hidup lagi, dia tusuklah dirinya. Jadi ada orang yang mengatakan, saya pengen mati aja, dia pikir kalau habis mati selesai urusan. Tidak, padahal apa yang dilakukannya ketika dia bunuh diri, maka itu akan terjadi terus di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bunuh diri dengan cara gantung diri, maka dia gantung dirinya sendiri nanti di neraka terus menerus dan tidak akan pernah berhenti. Minum racun, dia akan minum racun dan dia akan merasakan kematian terus menerus. Maka saya senang banget perkataan Aca mengatakan subhanallah, subhanallah. Karena ini adalah perkataan para malaikat. Jadi it's okay sebenarnya, tidak ada masalah ketika kita bertanya begini, kenapa kau lakukan ini ya Allah? Tidak apa-apa sebenarnya kita mengatakan, kenapa nasibku begini, kenapa nasibku begini. Itu adalah tidak apa-apa, yang penting respon setelah kenapa ini apa? Respon setelah kenapa. Maksudnya apa? Ketika malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa kau ciptakan Adam? Lalu dikasih jawaban untuk menjadi khalifah fil ar. Ya Allah bukannya dia akan menghancurkan bumi saja. Ketika ditanya sama Allah, diberikan informasi sama Allah, apa kata para malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sudah selesai. Ya Allah engkau subhan. Subhan itu artinya adalah seimbang atau engkau tetap. Apapun keputusanmu engkau tetap yang terbaik. Engkau tetap yang maha suci. Engkau ya Allah. Tapi yang dilarang adalah ketika bertanya kenapa dan respon setelah kenapanya seperti iblis. Kata iblis, ya Allah kenapa kau ciptakan Adam? Ya saya ciptakan untuk menjadi khalifah. Apa kata dia? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Oh jelas saya lebih baik daripada dia. Maka respon kita setelah kita bertanya tentang nasib kita, inilah yang menentukan diri kita. Ketika kita bertanya kepada Allah, ya Allah gini amat nasib saya Allah. Ya Allah kenapa susah banget nyari rezeki. Tidak apa-apa, tapi setelah itu respon kita apa? Respon kita tetap memuji Allah dan tetap mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Jangan setelah bertanya, kenapa begini banget hidupku, saya hidup sudah kesusahan, penyakitan sudah tua, dan anak saya begini, istri saya begini, lalu kita tidak mensyukuri nikmat Allah dan lalu kita mengatakan saya pengen mati aja. Hukum pengen mati aja, itu dalam satu riwayat disebutkan juga, kalau dia ingin matinya karena urusan ukhrawi, itu adalah baik atau boleh. Tapi kalau urusan duniawi maka makruh. Kemudian ada juga yang mengatakan dalam riwayat juga kalau ada orang menginginkan kematian itu maka adalah terlarang. Kenapa menginginkan? Ini bukan bunuh diri ya, menginginkan kematian. Kayak tadi, saya pengen dijemput Israel aja, saya pengen dijemput malakul maut aja. Kalau ada orang yang menginginkan kematian maka terlarang. Kenapa? Kalau dia baik maka Allah menginginkan kebaikannya. Kalau dia buruk maka Allah mengharapkan tobatnya.
maka tidak ada jalan untuk kita meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah orang baik, maka Allah menginginkan dia hidup lagi supaya bertambah kebaikannya. Kalau dia orang buruk, maka Allah menginginkan dia kembali kepada Allah sebelum dia kembali atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan untuk kita pengen cepat mati aja, pengen cepat mati aja. Dikiranya setelah meninggal dunia tidak ada urusan. Padahal setelah meninggal dunia itulah pintu kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Itulah terbukanya pintu awal sebagian daripada pertanggungjawaban kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang dikatakan pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan doa untuk orang yang berhutang, Rasulullah katakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada kalimatnya di sini, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada sifat malas. Kenapa? Karena Rasulullah ajarkan doa ini ketika melihat salah seorang sahabat yang duduk saja di masjid. Duduk di masjid seakan-akan Rasulullah menyinggung dia. Ini doanya. Dalam hatinya mungkin atau maksud lainnya, jangan kau menjadi orang yang malas. Minta sama Allah, rajinkan diriku untuk bekerja. Ya, jadi ada memang orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ujian ini membuat kita bertanya, yang penting adalah respon setelah kita bertanya tadi. Apakah kita tetap bertasbih kepada Allah, menganggap bahwa inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini Masya Allah ya Ustadz ya, jadi apapun ketetapan Allah, responnya bagaimana kita tetap mencintai Allah ya. Betul. Masya Allah ya, luar biasa ya, sekali lagi ya kata-kata subhanallah ini benar-benar luar biasa sekali ya jamaah. Jadi ya mudah-mudahan kita semua juga selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Ya ini berikutnya Alhamdulillah hari ini kita ada segmen curhat online ini Masya Allah. Di mana jamaah bisa bertanya dari rumah dan curhat mengenai masalah apapun. Dan insya Allah para guru-guru kita akan menjawabnya dan memberikan solusi. Ya langsung saja ini ada hamba Allah jamaah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, jadi gini, saya tuh baru nikah. Kira-kira usia pernikahan saya tuh sekitar 5 bulan. Terus saya tuh ngerasa kok baru nikah ujiannya kok berat banget lewat pandemi ini, keadaan tuh jadi serba susah. Sebentar Kak, maaf. Ya. Suami saya dagangannya nggak laku. Terus coba dagang yang lain kan nggak boleh kan. Karena kan katanya buat memutus rantai itu ya, mata rantai corona itu. Terus sedangkan kebutuhan tuh terus harus dipenuhi. Kita jadi berantem terus nih masalah ekonomi. Gimana? Sedangkan saya harus minjem uang sana kemari, utang sana kemari, biar kompor tuh terus ngebul gitu. Saya suruh cari kerjaan lain, dia malah marah-marah. Selain dagang gitu ya, misalnya. Dia malah marah-marah, tapi rumah tuh sama sekali nggak mau dibantuin. Pekerjaan rumah tuh sama sekali nggak dibantuin. Saya rasanya mau cerai aja nih. Capek banget saya. Gimana Ustadz solusinya? Ya. Terima kasih banyak Mbak atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dirasakan oleh Mbak sebenarnya bukan hanya Mbak sendiri. Saya rasa banyak di luar sana yang lebih parah. Yang lebih parah. Mungkin kita hanya kekurangan dalam hal materi. Tapi ada kekurangan dalam hal yang lain. Mungkin suaminya memukul. Atau mungkin suaminya jahat. Atau suaminya menyakitinya atau menelantarkannya.
Sementara dalam hal ini Mbak masih diberikan kasih sayang dari suami, walaupun mungkin kurang pendapatannya, walaupun kurang atau mungkin, tapi tidak ada kerugian di dalamnya, atau tidak ada maaf yang menyebabkan kita harus berutang dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah sabar dalam menghadapi ujian rumah tangga. Karena rumah tangga itu bertangga, artinya pasti ada ujiannya. Karena pasti aja tidak ada rumah tangga yang tanpa ujian. Semua rumah tangga pasti ada ujiannya. Maka ini sebagai apa? Supaya ini jadi peringatan buat kita untuk lebih hebat. Supaya kita makin sayang dengan keluarga kita. Bahkan ini bisa jadi kesulitan yang kita rasakan menembus, menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan ini ada indikator seberapa besar derajat keimanan kita. Bahkan ini bisa indikator kecintaan Allah kepada hambanya. Mbak yang lagi curhat, saya rasa yang di rumah juga merasakan yang dirasakan oleh Mbak. Bahwa sebenarnya ternyata kita tidak sendiri. Dalam posisi ini luar biasa, banyak yang lebih, mungkin kita lihat yang di bawah kita masih banyak. Mungkin kita masih punya rumah. Bagaimana dengan orang yang ngontrak? Kita mungkin ngontrak, bagaimana yang buat ngontrak aja nggak ada. Nah, itu. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Ustaz Abi Maki silakan Abi. Iya, subhanallah, mudah-mudahan diringankan berbagai macam kesulitan yang dihadapinya dan Allah langgengkan dalam rumah tangganya bukan hanya di dunia tapi Allah kumpulkan juga sampai surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan mengaminkan doa ini pemirsa dimanapun berada. Subhanallah, dalam rumah tangga pastinya ada kata-kata yang sangat luar biasa disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punten kalimatnya, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Ya, sesungguhnya dikata inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sebenarnya iya, pahala yang didapatkan oleh seseorang dalam melakukan aktivitas apapun itu tergantung kesulitan yang sedang dihadapinya. Iya, semakin sulit dia mendapatkan ujian tersebut, semakin besar pahala yang didapatkannya. Seperti itu. Iya. Seperti itu, selalu demikian. Iya, sampai ini punten sedikitnya, Ramadan sekarang dengan Ramadan yang dulu beda. Pasti Ramadan sekarang berlipat ganda. Kenapa? Kesulitannya beda dengan Ramadan yang dulu. Ya. Nah, rumah tangga yang kita hadapi ujiannya pasti beda-beda. Beda-beda. Maka semakin dahsyat ujiannya, maka semakin besar pahalanya. Maka punten, ketika melihat kekurangan dari pasangan suami istri, selalu terlalu pandai kita melihat kekurangannya. Maka ada kata-kata wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu adalah bergaulah ataupun perilakukan pasanganmu itu dengan ma'ruf. Kalau kalimatnya sakin atau mawaddah ataupun namanya rahmah, itu ada cinta. Tapi kalau ma'ruf itu artinya suka tidak suka berbuat baik padanya. Ya, senang tidak senang Anda berbuat baik padanya. Karena yang memerintahkan untuk bil ma'ruf itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika berbuat baik karena cinta itu dibilangnya rahmah. Berbuat baik karena cinta itu namanya mawaddah. Bisa jadi demikian. Tapi Al-Quran mengatakan wa anshiruhunna bil ma'ruf. Maknanya adalah Anda suka tidak suka, Anda ketemu kekurangannya, Anda ketemu kelebihannya, tetap Anda berbuat baik padanya. Itu bil ma'ruf artinya. Iya. Itu Al-Quran sudah sangat dahsyat sekali ketika menyampaikan sebagai petua nasihat kepada setiap keluarga yang ada. Kekurangan suami saya begini tadi, Masya Allah guru kami Ustaz Nur Maulana sudah menyatakan bahwa jangan pandai mencari kekurangannya. Coba cek kelebihannya apa, syukuri Allah akan tambah kebaikannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Abi. Ya Mbak, mudah-mudahan terjawab solusinya dari guru-guru kita. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan Mbak? Cukup itu aja. Oke, ya. Udah agak tenang sih saya. Masya Allah, terima kasih banyak ya Mbak. Mudah-mudahan apapun kesulitan Mbak, kemudahan selalu bersama Mbak ya Mbak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mohon banyak. doanya ya Kak, Ya. mohon doanya ya Ustaz. Masya Allah, amin, amin Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak. Ya, Masya Allah. Jamaah, setelah ini kita masih akan membahas tema yang sangat menarik ya. Dan insya Allah di segmen 4 ini kita juga akan ada segmen baru yaitu ensiklopedia Islam ya. Jadi jangan kemana, tetap di Islam itu indah, jamaah alhamdulillah.